value design, kembali lagi bersama saya Jika Utama Putrada. Ini adalah mata kuliah sistem digital pertemuan 11. Dalam pertemuan ini kita membahas finite state machine. Ini adalah video kedua dari finite state machine. Kita di sini mau menjelaskan mengenai contoh-contoh sistem yang bersifat sekuensial. Nah, misalnya dalam video sebelumnya kita telah membahas apa itu rangkaian kombinasional, apa itu rangkaian sekuensial. Di sini kita mau membahas sedikit perbedaannya. Nah, kalau saya rangkaian kombinasional itu adalah outputnya hanya berdasarkan input, itu sudah dijelaskan. Jadi kalau kita X dan keluarannya adalah Fx, Y sama dengan Fx, maka tentu misalnya X-nya 1, tentu Fx itu hanya ada satu kemungkinan, misalnya ya X plus 1, Y sama dengan X plus 1, maka kalau misalnya inputnya 1, dia hanya mungkin keluarannya adalah 2, tidak mungkin jadi 3 atau 4 atau 5 gitu. Jadi hanya satu input hanya bisa menghasilkan satu output. Misalnya satu input hanya dapat menghasilkan satu output. Nah, tadi sudah dijelaskan. Kemudian mendapatkan output tertentu tidak perlu sequence tertentu. Nah, misalnya tadi Y sama dengan X plus 1. Misalnya saya mau menghasilkan 2, maka saya tinggal masukkan 1. Misalnya saya mau menghasilkan 5, berarti saya tinggal masukkan 4. Tidak perlu dari mengoutputkan 2 ke mengoutputkan 5 itu melalui langkah-langkah tertentu. Nah, maksudnya apa? Nanti mungkin pas penjelasan rangkaian sekuensial jadi paham. Nah, kalau misalnya rangkaian sekuensial gimana? Output merupakan fungsi dari input dan juga state. Sudah dijelaskan bahwa dalam rangkaian itu ada tersimpan satu state. Nah, jadi misalnya Y sama dengan X plus Q. Nah, contoh aja. Jadi kalau misalnya kita masukin tadi misalnya X plus 1 plus Q, misalnya kita masukin 1, belum tentu keluarannya 2 karena ada nilai Q yang tersimpan di dalam rangkaian gitu. Jadi output adalah hasil dari input dan juga state-nya gitu. Satu input bisa menghasilkan lebih dari satu output. Nah, jadi kalau misalnya X plus 1 itu pasti menghasilkan, misalnya inputnya 1 pasti menghasilkan 2. Nah, ini kalau misalnya kita masukin 1, bisa keluarannya 2, bisa 3, bisa 4. Kenapa? Karena inputnya itu nanti dikombinasikan dengan state-nya itu. Jadi outputnya itu tergantung dia lagi di state apa. Misalnya dia punya 5 state, nah berarti di state 1, state 2, state 3, state 4, state 5 dengan input 1 itu bisa menghasilkan jawaban yang berbeda-beda, walaupun bisa juga jawabannya sama gitu. Jadi satu input, jadi ciri-ciri dari suatu sistem yang sekuensial itu satu input itu bisa menghasilkan beragam output karena mempunyai state yang berbeda. Nanti jelasnya gimana nanti itu contoh. Nah, kemudian mendapatkan output tertentu perlu melalui suatu sequence. Nah, tadi misalnya saya mau output dari input 1 ketika state 1 dan ketika state 5. Nah, kalau misalnya dari state 1 ke state 5 itu perlu lewat state 2, 3, 4, 5, maka dia perlu melalui urutan atau sequence tersebut 1, 2, 3, 4 baru bisa state 5. Tidak bisa dia loncat dari state 1 langsung ke state 5. Makanya kalau misalnya rangkaian sekuensial ini makanya disebut sekuensial karena dia mempunyai urutan tertentu, tidak bisa mendapatkan output yang loncat-loncat ya. Nah, nanti di video berikutnya kita akan membahas berbagai macam sistem. Nah, jadi sistem yang mau dicontohkan itu bukan rangkaian langsung. Jadi supaya lebih paham kita melihat sistem sehari-hari mana kira-kira yang bisa dicontohkan bahwa sistem ini adalah kombinasional, artinya dia dimasukkan input tertentu yang akan menghasilkan output yang tertentu juga. Nah, tapi ini belum tentu rangkaian juga, cuma menggambarkan bahwa dia kombinasional. Nah, sistem yang bersifat sekuensial, dimana kalau misalnya kita masukkan sesuatu, outputnya bisa macam-macam karena dia mempunyai state di dalamnya yang menghasilkan satu input itu bisa menghasilkan macam-macam, supaya kita lebih paham dengan konsep kombinasional dan sekuensial tersebut.
Ya, jadi itu adalah akhir dari video kedua. Dalam video ini kita berhasil membahas perbedaan antara rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Nanti supaya lebih paham, di video berikutnya kita akan memberi contoh supaya contohnya menunjukkan bahwa perbedaan itu konkret gitu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya.